Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Ren. Pilkada saat ini, Bung Firdaus, sangat-sangat patriarki ya. Kandidat-kandidatnya banyak laki-laki gitu ya, banyak pria. Dan hanya Khofifah yang perempuan gitu, Bung Firdaus. Nah, demokrasi seperti ini sebenarnya cukup ini ya, kurangnya partisipasi perempuan ini menjadi indikasi-indikasi bahwa bagaimana pengaruh utamaan perempuan dalam sebuah sistem demokrasi ya di Indonesia yang bertumbuh ini, kita harus lihat sebenarnya banyak figur-figur perempuan ya. Ada Oneng, ada yang dulu pernah juga ikut di Gubernur Jawa Barat. Kemudian juga Nurul Arifin ya, Wali Kota Bandung, dan banyak sekali. Tapi pada saat ini, kenapa itu mulai berkurang, Bung Firdaus? Apakah semangat untuk pengaruh utamaan perempuan dalam sebuah kancah politik ini mulai mulai berkurang atau bagaimana sebenarnya yang terjadi, Bung Firdaus? Iya, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat dalam dinamika pilkada, terutama untuk pemilihan calon-calon gubernur ya, karena mungkin bupati wali kota juga mungkin ada satu dua perempuan yang muncul, tetapi dalam level provinsi, terutama untuk calon gubernur gitu ya, atau wakil gubernur, kita belum banyak menemukan kandidat-kandidat atau nama-nama yang diusung merupakan bagian dari figur-figur perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia yang punya partisipasi tinggi, punya keinginan politik tinggi begitu ya, punya track record baik begitu. Yang kita lihat baru Ibu Khofifah di Jawa Timur. Tetapi untuk Jawa Tengah, kemudian DKI, Jakarta, Jawa Barat, atau Sumatera Utara atau yang lain misalnya, semuanya figur-figur maskulin, Bu Meli. Figur-figur yang kita anggap mewakili dunia kekuasaan dalam hal ini lelaki begitu. Padahal kalau kita lihat gitu ya, di banyak negara, di banyak bagian belahan dunia gitu ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan yang dimunculkan. Banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang punya potensi, punya bakat, punya concern dan kepedulian itu muncul begitu. Dan ini yang menurut saya menjadi sebuah tantangan gitu. Kalau di dalam undang-undang pemilu ada batasan minimal 30% keterwakilan perempuan, bagaimana dengan dalam pilkada begitu ya? Semakin menurun Bung Meli. Jadi kalau kita lihat statistiknya, kandidat perempuan baik itu gubernur, bupati, wali kota itu semakin menurun jumlahnya. Artinya apa? Tidak ada lagi semacam ya, kita tidak minta semacam afirmasi atau privilege gitu ya untuk perempuan, tetapi memberikan peluang atau kesempatan kepada perempuan untuk mengutarakan ide-ide atau program kerjanya pada daerah itu saya pikir itu yang semakin terbatas begitu. Dan kalau kita lihat dalam konteks lobby-lobby politik, itu baik dalam pembagian kekuasaan atau segala macam begitu, itu lebih banyak diwarnai oleh semacam gitu ya ritme dari warna-warna yang mewakili laki-laki begitu ya. Para kita ingat ada Desi Ratnasari, ada Nurul Arifin gitu ya, ada Ibu Sri Mulyani gitu ya. Ada perempuan-perempuan lain, ada Risma juga kalau kita bicara mungkin Jawa Timur begitu ya, atau Sumatera Utara atau segala macam begitu. Tetapi kenapa namanya tidak muncul begitu? Mungkin saya pikir tidak hanya salah partai politik, mungkin juga salah dari berita atau pemberitaan media yang tidak memberikan ruang gerak begitu ya kepada mereka begitu ya, sehingga tidak dijual atau tidak mendapatkan capture atau memori dalam publik. Tapi sekali lagi ini sangat kita sayangkan kalau misalnya perempuan tidak banyak muncul dalam kontestasi pilkada gitu ya untuk calon-calon pemimpin daerah, Bu Meldi. Ya, sebenarnya kadang-kadang kita berpikir negatif, Bung Firdaus ya. Kan kandidat perempuan itu lahir dari dinasti politik ya, di beberapa titik ya, di daerah Klaten atau di beberapa titik kemudian dulu juga pernah di Bantul. Itu rata-rata setelah suaminya di Purwakarta juga ya, setelah suaminya berkuasa kemudian diikuti oleh istrinya. Jadi ada negatif gitu di situ ya. Saya kira yang murni betul dia sebagai seorang aktivis politik dari bawah gitu dan dia menjadi pingin merubah masyarakat. Karena perempuan ini punya sensitivitas terhadap hak-hak dasar Bung Vedas ya, tentang pendidikan, tentang Ya, kesehatan ya, tentang apa dunia lapangan pekerjaan misalnya. Karena dia di dapur gitu dia merasakan bagaimana kalau itu tidak terjadi. Saya kira sensitivitas ini yang kita dorong agar perempuan mengambil tampuk-tampuk kekuasaan di tingkat daerah, ya tingkat provinsi dan tingkat nasional kalau dia punya kemampuan, Bung Daus. iya betul. Ya walaupun sekali kalau kita bicara kepemimpinan perempuan dalam level daerah sebenarnya di beberapa daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu banyak perempuan ya. Kalau kita lihat PDIP itu cukup banyak apa namanya pemimpin dari perempuannya, begitu juga partai yang lain begitu ya. Atau kita lupa ada Airin di Tangerang Selatan misalnya sekarang juga bawa maju begitu, atau di Banten ada apa namanya Iti Nurbaya kalau tidak salah begitu ya gitu. Tetapi
yang kita lihat dalam konteks yang lebih besar sebagai warna-warna utama itu kayaknya belum banyak muncul, Bung Meldi. Padahal ya seperti Bung Meldi katakan tadi, begitu ya, bahwa perempuan punya sisi lebih gitu dalam sisi ya pemahamannya atau perasaannya gitu ya, terutama untuk soal-soal yang menjadi hak dasar gitu, hak perempuan, hak pendidikan, hak kesehatan gitu, hak kesejahteraan gitu. Artinya kalau suara perempuan atau sensitivitas perempuan itu bisa kita akomodir gitu dalam refleksi kepemimpinan, baik itu kepala daerah atau pemimpin daerah gitu ya, maka kita berharap perjuangan-perjuangan untuk isu ya tidak hanya isu perempuan, tapi juga isu-isu rumah tangga, isu-isu layanan dasar itu semakin mengemuka begitu. Artinya apa? Program-program pendidikan, program kesehatan gitu atau kesejahteraan, apa pendapatan rumah tangga atau ekonomi dan segala macam itu juga semakin baik begitu. Nah, memang dalam konteks ini gitu ya, yang kita coba ambil pelajaran besar adalah begitu ya, apakah memang dalam konteks kaderisasi pemimpin perempuan dalam partai politik itu mengalami kemunduran atau tidak begitu. Saya merasakan mungkin iya begitu ya. Walaupun dalam sisi yang lain misalnya kita juga menemukan ekses gitu ya. Ya mungkin ini bagian dari sisi apa namanya keberlanjutan dinasti keluarga begitu ya. Ketika suaminya sudah selesai menjadi kepala daerah, baik bupati wali kota, kemudian dimunculkan adalah istrinya begitu. Ya, walaupun sekali lagi ini kita bicara etika, kemudian yang lain begitu ya. Apakah ini mewakili aspirasi perempuan atau tidak? Ya, bisa iya, bisa tidak gitu ya. Tapi yang coba genuine kita lihat bagaimana mengedepankan, mendorong gitu ya, perempuan gitu ya, dalam hal menjadi mengambil tongkat kepemimpinan baik itu di level daerah itu semakin berkurang menurut saya begitu. Bahkan kalau kita lihat kita tidak menemukan lagi semacam tokoh politik di level nasional Bung Medi begitu ya. Selain yang kita katakan bagian dari karir politik yang berangkat dari bawah gitu. Selain orang yang memang punya kompetensi kaum profesional misalnya. Contoh Ibu Sri Mulyani itu kan lebih berangkat dari profesional profesional gitu ya, profesi gitu ya, kemudian menjadi Menteri Keuangan. Tetapi misalnya siapakah yang nanti akan menggantikan misalnya Aisyah Amini kalau kita ingat di P3 begitu ya, atau siapa yang menggantikan Megawati misalnya, atau tokoh-tokoh yang lain gitu ya, kayaknya belum ada gitu. Lebih banyak sebagai pelengkap saja, sebagai pendamping saja begitu ya, atau mungkin bisa jadi hanya sekedar aksesoris begitu ya, dalam mengatakan bahwa ya, politik kita adalah perempuannya, ada keterwakilannya. Tetapi mengisi ruang-ruang utama, pelaku utama itu masih terbatas begitu. Nah, beranikah juga perempuan, misalnya, beranikah partai politik juga mendorong perempuan dalam kontestasi Pilkada 2024 gitu ya, daerah-daerah yang bisa didorong oleh perempuannya misalnya atau didorong menjadi bagian dari sensitivitas terhadap perempuan, ini yang sebenarnya kita tunggu Bu Meldi gitu. Ya, kita bisa berimajinasi ya, bahwa misalnya Ratna Sarumpait didorong untuk jadi gubernur Sumut, Bung Firdaus. Ini kan luar biasa ya. Dia dengan kemampuan dia ya. Atau Bu Susi di Jawa Barat, kemudian ini juga menjadi hal sesuatu yang luar biasa. Atau Karlina Sepeli di DKI misalnya ya, kita dorong untuk itu untuk maju gitu ya. Dan tentu di Jawa Timur ya tentunya eh, Bu Menteri Sosial itu bisa menjadi kandidat lain ya. Nah ini perempuan-perempuan yang ya saya kira selesai jadi menteri ya mungkin bisa mengabdi. Kita ingat dulu Presiden PKS ya, selesai jadi menteri Presiden PKS menjadi wali kota Depok, Bung Firdaus. Ini kan nggak ada ukurannya, yang Iya, penting mengabdi saja gitu ya. Dan saya kira inilah di masa tuanya, misalnya Bu Sri Mulyani di masa tuanya dia ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang bisa mensejahterakan karena dia punya alat-alat, punya instrumen ekonomi untuk itu. Saya kira ini menarik bagi perempuan yang menonjol di Indonesia. iya betul. Jadi kalau kita menunggu kira-kira partai-partai mana saja yang bisa memunculkan tokoh-tokoh perempuan misalnya, sebenarnya kalau kita bicara stok tokohnya, sebenarnya cukup ya Bu Meldi ya, seperti yang Bu Meldi coba apa namanya uraikan satu persatu tadi begitu ya. Tinggal apakah ini memang laku atau tidak. Nah pertanyaannya kadang-kadang di partai politik kita juga punya hambatan Bu Meldi. Tokoh yang butuh dipoles, dimunculkan, itu kan membutuhkan waktu dan kos misalnya. Jangankan waktu dan kos gitu ya, malah juga misalnya dari sumbangan apa namanya, ya jadi memang nanti akan jadi pertimbangan apakah itu juga lebih mudah dan menguntungkan buat partai politik. Kadang-kadang partai politik juga merasa orang yang dimunculkan itu harus memberikan semacam sumbangsih tertentu begitu ya, itu semacam apa namanya ya teknis tanda kutip ya biaya politik begitu. Dan ini menurut saya menjadi semacam disinsentif gitu ya, sesuatu yang menjadi tidak menarik buat memunculkan tokoh-tokoh perempuan begitu. Karena memang sekali lagi dunianya lebih maskulin, kemudian berbiaya tinggi begitu ya,
kemudian juga partai politik dalam rekrutmennya lebih mementingkan sesuatu yang lebih cepat, lebih instan gitu. Dan laki-laki yang punya modal pengusaha misalnya gitu ya, dekat dengan apa-apa segala macam itu lebih mudah dimunculkan, lebih mudah dipoles menjadi seorang kandidat kepala daerah atau pemimpin dibandingkan perempuan misalnya begitu. Dan ini sebenarnya stigma ini atau stereotip ini yang harus kita coba perbaiki begitu ya. Karena sekali lagi ya di balik kelebihan kekurangan masing-masing baik perempuan dan laki-laki misalnya gitu ya, itu yang menemukan gitu ya bahwa saling mengisi atau menjadi perekat atau menjadi apa ya, menjadi warna lain dalam sisi pembangunan atau kemungkinan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan begitu. Tidak bisa monoton saja dalam sisi pendekatannya gitu ya. Mungkin ketika misalnya tahun ini adalah laki-laki pemimpinnya begitu. Tapi 2 periode berikutnya atau tahun berikutnya dipimpin oleh seorang perempuan, kita akan menemukan warna yang berbeda begitu. Kita menemukan variasi yang berbeda dan itu akan menjadi semacam yang menyenangkan publik, membuat publik punya pilihan-pilihan, mempunyai variasi dalam hidupnya. Jadi sekali lagi kita tunggu saja gitu ya, apakah memang nanti akan dimunculkan tokoh-tokoh perempuan yang selama ini lebih banyak didiamkan atau tidak dianggap gitu ya, dalam keramaian pilkada, dalam keramaian calon-calon pemimpin daerah, Bung Merdi. Dan kita tunggu partai yang mana yang berani gitu ya, partai mana yang cukup berani memunculkan tokoh perempuan muda, milenial misalnya, atau masih muda dalam konteks semangat membangun daerah, Bung Merdi. Kenapa tidak begitu? Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.